fakultas meminta untuk prestasi-prestasi itu didata. Data. Namun ketika teman-teman berprestasi ini membutuhkan dana untuk kegiatan berprestasi mereka, mereka agak terhambat di fakultas. Oke. Namun di DIMA ini di dalamnya ada 7 kultur berbeda, ada Iya, 7 baik, prodi yang mana mereka memiliki kultur masing-masing dalam menjalankan kegiatan. Iya. Nah, di situ sering terjadi perdebatan, kemudian Gejolak. perbedaan pendapat. Nah, itu yang membuat saya agak kultur shock ya, itu tiba-tiba dikabari oleh Ibu Dekan dan Wakil Dekan 3. Itu ini ada kegiatan ini, segera kamu siapkan papernya dan lain-lain. Di situ sebenarnya itu aku nggak mau berangkat ya? karena ini ada beberapa triknya teman-teman terkait agar teman-teman ini bisa diberangkatkan oleh fakultas dan didanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mafex, balik lagi di Febi Media, tentunya di segmen Bintang Inspirasi. Satu Febi, segudang prestasi. Wah, tentunya beraku A yang nemenin kalian dan Aku Tivanda. dan di sini kita ada bintang tamu yang spektakuler dari Febi nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Nizar. Halo Kak. Peps, halo Kalek. Tivanda disebut nggak sih ini tadi? Oh iya, halo Kak Tivanda. Kak Nizar, Lupa halo. Gimana tadi. perjalanannya ke sini, Kak? Ya, perjalanannya agak membuat bimbang ya, Bimbang. karena pagi cerah, Cerah, sorenya hujan. penerjang badai ya. Betul. badai angin ribut ya. Halilintar ya. Oke. Kak Nizar, kita mulai dari yang terkecil dulu ya mungkin ya, karena beliau kakak ini adalah Ketua Dema Febi 2025. Oke, aku mulai dulu ya Tip ya. Aku pengen tanya sih, kok bisa Kak Nizar jadi Ketua Dema Febi? Apa sih motivasinya? Apa ya? Kayak bangun dari mimpi ini. Bangun dari mimpi. Apa bangun dari tadi? Jadi terkait kenapa kok bisa jadi ketua Dema Febi, sebenarnya menjadi ketua Dema Febi ini bukan rencana saya, jadi bukan keinginan saya sendiri. Rencana siapa? Jadi kalau dulu saya dari anggota HMPS, kemudian jadi ketua HMPS, Ya. inginnya sih langsung jadi rakyat biasa. Lihat ya. Rakyat biasa. Kembali menjadi mahasiswa biasa, namun di situ ada dorongan dari teman-teman untuk ayo kamu aja yang naik, nanti kami bantu gitu. Itu berarti teman-teman percaya ya sama Kak? Betul sekali, insya Allah ya. Dorong apa dijegal? Oke, berarti awal mulanya Kak Nizar nih masuk ke Dema dan jadi ketua tuh karena ada dorongan dari teman-teman bahwa teman-teman tuh yakin kalau Kak Nizar tuh bisa. Bisa dan mampu untuk menjadi, untuk diamanahi ya, Betul. menjadi Ketua Dema Febi 2025. Ini bajunya ya. Insya Allah. Mana nih itunya apa itu? Logonya mana logonya? Oh, apa Itu tuh? ada revolusi berdikari, itu maknanya apa sih? Apa? Boleh kamu tahu Kak? Seperti sebenarnya kemarin ini bingung. Kita mau mengangkat terkait kabinet nih, namanya apa kabinetnya? Nah, Oh, ini nama kabinet. iya, jadi Oke. nama kabinetnya apa biar kayak orang-orang gitu. Oh. Kan kalau orang-orang itu pakai bahasa Sanskerta ya. Iya ya. Kalau aku pengennya ya pakai bahasa Indonesia aja yang keren. Oke. Nah, itu kita rumuskan bersama tim PH kemarin. Oke. Itu bagaimana kalau Dema Febi per hari ini itu kita ya memang berdiri di bawah kaki kita sendiri, tidak ada pergantungan dari Orang lain. yang lainnya. Jadi Oke. revolusi berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Kalau ini revolusi berdikari, kalau yang ini api-api itu apa? Itu menunjukkan apa tuh? Jadi sebenarnya banyak ya maknanya ini. Iya. Nah, Ada ini uangnya kayak. ada langnya dan lain-lain. Nah, Setrik kalau kalian ingin tahu bisa dilihat di IG Dema Febi aja biar Oke. Ini apa Kak? IG Dema Febi Win 1. Oke. Dipantau ya teman-teman. Oke, next Tivanda. Next kan ini kan sudah menjadi ketua Dema Febi. Nah, kira-kira suatu organisasi pasti dong punya program kerja. Nah, kira-kira nih program kerja dari Dema Febi tahun 2025 di periode kepemimpinan Kak Kak Nizar. Nizar. Itu apa aja, Kak? Oke, kalau dari aku sebenarnya ketika merancang program kerja ini pastinya kan ada program kerja yang ini sesuai dengan visi misi dulu, kemudian sesuai dengan visi dan misi fakultas, dan mana ini memang benar-benar
bermanfaat untuk teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke. Yang lebih bisa dirasakan lah kurang lebih. Nah, di awal kepemimpinan itu di awal periode karena kemarin kita awal periodenya itu Apa tuh? mepet dengan bulan puasa, Kak. Oke. Proker pertama itu proker bukber bagi takjil dan Feby Fun Futsal. Oh, aku tahu yang kemarin tuh kalau nggak salah di sebelahnya Pinka nggak sih? Betul sekali. Oke, terus? Terus karena itu kemarin kita juga ada yang namanya itu Duta Feby, Kak. Oke. Duta Feby ini juga sebenarnya sebuah komunitas ya, Duta Feby ini. Cuman ini itu bekerja sama dengan Dema untuk mengadakan kegiatan pemilihan duta baru. Nah, terus di situ kita ada dibarengi juga dengan webinar internasional. Oke. Nah, setelah itu kita break sejenak menunggu yang namanya PBAK, Kak. Oke. Kak, wait. Jadi tadi Duta Feby, habis itu ada webinar. Jadi satu gayung Dua pulau terlampau. Betul sekali. Jadi langsung di awal periode itu langsung dihempaskan dengan proker yang begitu gede juga, lumayan gede sih. Gedebuk ya di awal. Ya, betul sekali, Kak. Gede banget. Oke. Terus dari beberapa, masih ada lagi? Masih dong. Boleh. Masih banyak dong. Masih banyak pastinya. Spill bisa sampai lama nih kayaknya. Betul sekali. Berapa proker-proker yang gede, Kak? Oke, jadi pastinya PBAK ya Iya, kemarin. habis itu. Setelah PBAK kita ada yang namanya itu Feby Fresh. Feby Break apa Feby Fest? Oh iya, lupa tadi. Di awal ada Feby Break ya. Aku kayak pernah baca gitu Feby Break. Iya. Feby Break Jadi, itu apa? Di awal itu Feby Break itu ketika setelah bulan Lebaran. Setelah Oke. Lebaran kita mengadakan Feby Break di mana dalamnya itu ada beberapa serangkaian kegiatan, ada lingkar diskusi mahasiswa Feby, Oke. ada apa itu namanya? Personal branding juga, Oh, Talk show. talk show. ya, Talk show. talk show. Talk show. Oke. Terus ada juga itu yang namanya itu kita semacam mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi karena kemarin itu sempat ada problematika, Kak, antara mahasiswa berprestasi dengan fakultas. Jadi fakultas meminta untuk prestasi-prestasi itu didata. Namun ketika teman-teman berprestasi ini membutuhkan dana untuk kegiatan berprestasi mereka, mereka agak terhambat di fakultas. Oke. Jadi kita temukan antara birokrasi dan mahasiswa agar ketemu jalan keluarnya. Wow, oke. Sebelum lanjut ke proker berikutnya ya, berarti ini tadi yang terakhir ini benar-benar membantu teman-teman mahasiswa lain juga ya, Kak ya. Betul sekali. Jalan tengah. Jadi Kak, Betul. kalau tim A dan tim B ada gejolak, nah Dema Feby ini adalah AB. AB. Oke. Next ada apa lagi, Kak? Next yang terakhir ini kita ada yang namanya Feby Fest, Kak. Nah, Feby Fest ini juga serangkaian, namun di Feby Fest ini ada Academy of Feby, Ya. kemudian ada Feby Smash Smash. Smash. Oh, Smash. Oh, Feby Smash Smash yang di Ya. Gor Lembu. Betul. Lembu sih. Di pelosok Pelosok kuning. kuning. Betul Nah. sekali. Nah, Kemarin itu aku ikut. setelah itu ada Yang Feby terakhir. in Frame. Oh, Feby in Frame. Iya. Feby in Frame, habis itu hari ini Terakhir yang apa? terakhir itu ada F-Talk namanya. F-Talk. Narasambut. Narasumber ya. Narasumbernya apa, Kak? Kalau dari F-Talk ini kita menghadirkan para HRD ya. Para HRD dari beberapa perusahaan terkemuka, ada Telkomsel Jawa Timur dan Mayangkara Group dari Blitar. Nah, itu kita minta untuk mereka itu meng-spill lah istilahnya bagaimana nanti itu ketika kita interview dan seputar persivian. Wow. Teman-teman ini ketika fresh graduate ini tidak Bisa. bingung lah Arahnya istilahnya. kemana ya? Iya. Oke, paham. Ini berarti menurutku ya Kak Tivanda ya, perspektifku. Ini program kerjaan itu benar-benar ngena ke semua mahasiswa. Iya, karena Maksudnya itu tujuan dari Dema Feby. iya, nggak hanya pilih-pilih mahasiswa, tapi semua mahasiswa kita kok kita sih Dema Feby rangkul, tapi tergantung lagi dari teman-teman mau nggak untuk dirangkul. Kayak ada talk show kayak gituan, teman-teman mau nggak ikut? Nah. Kalau nggak ikut kan juga
ya udah nggak tebet apa-apa gitu. Ya, seperti Betul. ini kan juga mewadahi dari mahasiswa FEBI itu sendiri. Betul sekali. Oke, next ya Tiba ya. Aku mau tanya Kak Nizar sebagai ketua Dema nih, apa sih tantangan terberatnya dan gimana cara Kak Nizar sendiri tuh untuk mecahin solusi itu tadi? Mengatasinya. Mengatasi, solusinya apa sih? Oke. Sebenarnya tantangan di dalam organ ini Banyak banget nih. banyak ya. Kalau dari mukanya ini penuh tantangan. Tantangan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya selama jadi pemimpin di Dema FEBI ini banyak sekali tantangannya karena masuk ini sudah tantangan, sudah masalah ini. Masuk aja udah Masuk aja menjadi sudah tantangan. Oke. Karena kalau dulu kan aku di HMPS ya, Iya. Kak. Di HMPS kita cuma memahami teman-teman satu HMPS yang mana mereka kulturnya sama, Kak. Oke. Namun di Dema ini di dalamnya ada 7 kultur berbeda, ada Iya, 7 prodi yang mana mereka memiliki kultur masing-masing dalam menjalankan kegiatan. Iya. Nah, di situ sering terjadi perdebatan, kemudian Gejolak. perbedaan pendapat. Nah, itu yang membuat saya agak kultur shock ya, Kak ya. Terkait ketika baru masuk di Dema FEBI ini, wah, bagaimana ini? Aku harus mengikut yang mana ini? Nah, ternyata kita untuk mencari solusinya itu ya lebih ke konsultasi sih. Konsultasi ke teman-teman yang kita dekat dari setiap kultur itu, kita pahami mereka, bagaimana kultur mereka agar kita ini tidak hanya mengambil satu kultur saja, tapi mencari jalan tengahnya agar semua ini dapat gitu. Oke, berarti tantangan terbesar sebenarnya adalah memecahkan, menggabungkan semua dari 7 prodi itu biar jadi satu tujuan, yaitu Betul menjadikan sekali. FEBI lebih baik, Tivanda. Betul. Ya, oke. Next ya Kak, ini kan sebagai ketua Dema tentunya sibuk dengan anggota-anggotanya, tapi di sisi lain juga ada kuliah yang masih harus dijalankan. Dan di sisi lain kemarin kita dengar ya Ale, Oh, I know. Kak Nizar ini ada pencapaian jadi presenter Iya. di Batam, ya. Iya, itu benar Kak. Ya. Nah, itu boleh dong diceritain. Gimana sih? Dan bedornya antara jadi mahasiswa, jadi ketua Dema, dan Tiba-tiba langsung mengejar disuruh. prestasi juga. Oke, gimana tuh Kak? Oke, jadi sebenarnya ceritanya panjang ya, Kak ya. Bahkan ceritanya ini tidak terbayangkan sebelumnya. Oke. Oke, apa Karena- sang beda ini? Nah, karena sebelumnya itu kita sedang sibuk hektik menyiapkan yang namanya itu PBHK, Kak. Ah, PBHK. Wow, oke. Nah, di tengah-tengah itu tiba-tiba dikabari oleh Ibu Dekan dan Wakil Dekan 3. Oke. Itu ini ada kegiatan ini, segera kamu siapkan papernya dan lain-lain. Di situ sebenarnya itu aku nggak mau berangkat karena Oke. apakah aku bisa di tengah kesibukan PBHK ini? Nah, di situ membuat aku mikir sampai itu aku memutuskan itu setelah KKN, Kak. Setelah KKN, Oh. oke, aku putuskan aku berangkat. Aku mulai survei. Kemarin itu sebenarnya ada cerita juga, Kak. Gimana tuh? Aku itu sampai membuat 2 paper. Nah, paper pertama itu aku buat sendiri dengan seorang teman. Itu seputar manajemen di Kampung Coklat, Kak. Oke. Nah, ternyata setelah dicek, di cross check oleh Ibu Dekan dan Bapak Sekjur, Bapak Dedi Suselo kemarin Oke. yang berangkat bersama saya. Ya. Nah, itu ternyata menurut mereka itu kurang sesuai temanya, kurang pas gitu katanya. Nah, di situ karena waktu sudah mepet, jadi aku disodori salah satu Proposal. bukan paper Iya, juga, paper juga. oleh Pak Dedi ini. Ini adalah paper dari salah satu juga mahasiswa FEBI juga. Itu kita tinggal merevisi sedikit, kemudian kita translatekan ke bahasa Inggris dan kita pahami maksud dari paper ini apa. Oke, gitu. Jadi habis itu kita prepare hal-hal yang lainnya. Oke. Wait, Kak. Ini tadi kan di Batam ya? Heeh. Untuk presentasinya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta mungkin atau bahasa apa tuh? Nah, jadi di Batam itu sebenarnya forumnya forum Indonesia, Kak, Iya. bukan forum internasional. Berarti Jadi, jelas pakai bahasa Indonesia. ya, jadi nama forumnya itu Forum Manajemen Indonesia. Oke. Nah, di situ walaupun Indonesia, namun
yang hadir itu banyak banget Kak. Hampir 200 kemarin yang Di datang. mana aja itu? Dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Keren sih, keren. Dan kemarin Papua pun juga ada yang datang. Wow. Terus gimana? Nah, di sana presentasinya alhamdulillahnya ya. Itu menggunakan bahasa Indonesia karena pastinya saya sangat paham terkait bahasa Indonesia. Oke. Jadi menjelaskan itu bisa lebih mudah dan lugas lah terkait Sangat paper paham, ini. bukan nggak sangat paham lagi, tapi sangat handal ya. Oke. Dari mana ada pertanyaan nggak? Ke Batamnya sama siapa aja kemarin? Oke, kalau ke Batam itu sama Sekjur tadi, Bapak Sekjur, Bapak Deddy Suselo, sama Bapak Kajur Ekonomi, itu Bapak Hakim Adlan. Bertiga. Bertiga. Oke. Berapa hari? Total 4 hari ya di sana. Wow. Oh wait, 4 hari. Iya. Berarti nggak ke Batam aja ya? Kayaknya ya. Ada kemana lagi gitu ya? Mana lagi Kak? Boleh disebut mungkin biar oke. mahasiswa Feby tuh tahu gitu. Juga karena kan tadi juga sudah dijelaskan waktu PBAK persiapannya sangat dar-der-dor. Nah, Gimana tuh? Betul sekali. Jadi rangkaian kegiatannya ini tidak hanya di satu tempat saja, tidak hanya di Batam. Itu ada satu rangkaian kegiatan itu namanya pengabdian internasional, Kak. Wow, oke. Yang di situ kita diberangkatkan ke Singapura untuk belajar. Jadi karena Batam kan dekat dengan Singapura tuh. Iya. Nah, jadi sekalian kita dinaikkan perahu untuk ke Singapura untuk 5 belajar. langkah ya kayaknya. Oke, di Singapura. Wait, kita dari Batam switch ke Singapura ya, Tiff ya? Gimana? Di sana kayaknya internasional bahasa Inggris atau ya. tetap Terus di sana ngapain aja juga gitu ya? Itu sih jadi pertanyaan. Diceritakan biar Mafeps itu juga tahu dan mungkin Ada bisa gambaran juga ya? mengikuti jejakan Hirza. Oke, Kalau jadi bisa nggak di Singapura, Tik? Gimana kayak kemana ya? Yang lain, yang Iya. penting luar negeri ya. karena Singapura sudah saya. Iya. Biar lebih luas saja. Lanjut, gimana tuh? Oke, jadi kalau di Singapura itu kegiatannya ada beberapa ya. Ada kita belajar itu di kemarin kalau istilah mudahnya itu tadah air hujan, Kak. Tadah air hujan. Ya, karena kan di Singapura itu mereka nggak punya stok ya, nggak punya stok air bersih. Dalam artian jadi mereka itu mengimpor dari Malaysia Kak air bersih itu. Gitu. Tuh, Nah, ini informasi. Iya. Ini informasi baru ya berarti. Oke, ya, lanjut. Jadi karena mereka takut nanti sewaktu-waktu tiba-tiba bukan Apa? Malaysia ini menyetop Oh, impornya. impor airnya. Oke, Jadi mereka membuat semacam pencegahan itu buat penadah air raksasa ya di sana. Jadi tadah air itu besar, kemudian nanti ada tadahnya di bawah gitu. Ada penyaringnya juga. Jadi udah siap minum, udah siap pakai di sana. Oh, nggak bisa bayangin ya aku. Gimana kalau nggak ada air mandiku gimana? Oke, berarti di sana juga mungkin Tivanda ada pertanyaan nggak? Itu. Waktu di Singapura. Tadah air. Tadah air tuh yang kayak yang viral di bandaranya, itu bukan? Bukan. Bukan. Kayak Aduh, bukan dong kayaknya Kak. Itu berarti Kanizar lihat itu. Iya, itu beda lagi. Itu kunjungan yang kayaknya hampir terakhir ya itu. Tujuan yang terakhir. Ya, itu hampir terakhir di Singapura itu sore hari kalau nggak salah. Jadi paginya itu di tadah air hujan, kemudian kita geser ke sebuah kampung di mana kampung itu Eksis. bukan. Apa? Jadi di kampung itu mereka kuat dalam hal moderasi beragama, Kak. Oke, Saling kuat. menghargai antar agama. Betul. Jadi di sana kita dibawa sekalian sholat zuhur ya kemarin. Itu di Masjid Sultan, masjidnya Sultan siapa itu? Lupa aku, Kak. Sultan, oke. Itu masjid salah satu masjid besar. Nah, di sana kemudian kita dibawa setelah itu tinggal jalan-jalannya Kak. Karena sudah sore kita jalan-jalan kemarin ada ke bandara itu. Bandara, hah? Nah, juga sama yang ke Universal. Oh, yang itu, yang Iya. bulannya gede. Di Kediri ada. Di mana? Apa itu Kak? Itu yang di pertigaan Bang Jo itu loh, bola gede. Ada kok gambarnya, nanti kalau editor bisa dikasih ya gambarnya. Dibandingkan globenya. Terus itu enggak yang Apa? Singapura itu pasti ada ikoniknya, yang singa itu. Iya, Nah, itu ke situ.
jadi sebelum ke apa ini namanya ke Universal, lalu kita ke Singa apa ya dulu. namanya? namanya? Lupa aku. Bendungan tak Kak? Itu bendungan tak? Kita Jadi belum ke Singapura kita patung tahu. singa. Patung singa. Aku pernah kalau ke patung singa di Madiun. Madiun. Di Madiun. Jadi di sana itu juga foto-foto sih, lebih ke semacam Gimana? spot foto. Dapat spot foto yang dor nggak? Nah, seperti yang di TikTok itu. Ini Kak, ini yang menjadi agak Heeh. permasalahan sih juga. Apa itu apa? Oke, gimana tuh? Karena aku mikir itu kemarin itu yang kan yang namanya forum manajemen Iya. itu mikirnya, oh ini anak muda ini yang Banyak berangkat. ya, banyak nih. Ternyata yang berangkat ini adalah para dosen dan praktisi senior ya. Oke. Jadi kalau bilang terkait foto-foto itu kan kalau mereka-mereka yang udah senior itu kurang paham ya terkait foto. Jadi kemarin itu aku agak bingung ya mencari temen untuk memfotokan. Nah, Soalnya kan kalau nggak salah mahasiswanya dikit ya. ya Berapa yang hasilnya? dari hampir 200 peserta itu mahasiswa nggak sampai 10 Kak. Berapa persen ya itu? Dikit ya, yang lain Itu dosen-dosen. ya. Oke, tapi alhamdulillahnya dapat pengalaman juga. Betul ya. sekali. Iya, oke. Mungkin Tiff, ini pertanyaan last. Kamu yang nanya apa aku nih? Di yang ini nih, yang itu. Kamu aja. Oke, aku aja. Apa ini? Apa ini? Ini yang bakal spesial juga buat Mafeb juga nih. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan dari teman kita nih yang di Instagram. Iya. Kalau boleh tahu gimana sih caranya biar bisa diajak kayak ke Batam gitu. Oke. Mungkin ada syarat atau gimana gitu? Oke, yang pasti kalau teman-teman mau nggak harus ke Batam ya teman-teman. Iya, tapi Ya, kayak ke hampir kayak ke Batam Ya, ya. kurang lebih Keluar acara yang keluar sama. keluar Iya. keluar lah gitu lah ya. minimal didanai sama fakultas lah ya. Oke, yang itu yang kita Iya, yang masih betul. mau ya. Sebenarnya ada beberapa triknya teman-teman terkait agar teman-teman ini bisa diberangkatkan oleh fakultas dan didanai. Oke. Jadi yang paling penting adalah yang namanya itu relasi teman-teman. Nah, jadi pasti fakultas itu sangat mempertimbangkan yang namanya rekomendasi. Jadi buat teman-teman ketika teman-teman ini masih muda, masih semester bawah, boleh tuh ikut organisasi-organisasi kayak di HMPS, kemudian di Dema ya. Iya, Pastinya. Promosi ini. Di situ pastinya ketua-ketuanya ataupun kalian nanti juga bisa mengenal dengan dekat wakil dekan 3, Bu Dekan ataupun karprodinya masing-masing. Nah, di situ beliau-beliau ini memiliki kemampuan, Kak. Kemampuan merekomendasikan. Iya, itu nggak salah sih kalau itu. Itu pasti, Kak. Nah, di situ jadi ketika teman-teman ini sudah kenal kemudian tinggal mengasah prestasinya, itu bisa banget direkomendasikan untuk didanai sama fakultas kegiatannya, Kak. Oke. Itu Ada ya lagi, Kak? menjawab ya. Apa tuh? Ada lagi. Apa? Ada lagi mungkin cara lain ya. Apa tuh? Namun ini bisa juga. Buat teman-teman yang berprestasi nih, buat teman-teman yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik, itu bisa juga didanai sama fakultas. Itu yang penting kalian melaporkan dulu prestasi apa yang sudah kalian raih. Hai. Betul. Itu nanti bisa juga itu ke notis sama fakultas untuk diberangkatkan dan didanai, Kak. Nah, itu dia. Oke, Tivanda, ini kayaknya harus kamu yang tanya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari teman kita yang di Instagram yang nomor 7 tuh, Tip. Yang nomor 7. Oke. Iya. Ini kembali lagi ke mahasiswa. Flashback ya? Flashback Iya. lagi ya, Kak. Tadi kan sudah jalan-jalan sampai ke Singapura. Balik ke Indonesia dulu nih. Kembali ke Tulungagung. Nah, kalau semisal nanti nih, Kak Nizar kan sekarang menjadi ketua Dema. Betul. Kalau misal nanti sudah dinyatakan demisioner ya. Resmi ya. Resmi demisioner. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang akan dilakukan Kak Nizar nantinya? Apakah kayak jawaban dari Bapak negara kita? Saya akan kembali lagi menjadi mahasiswa biasa. Atau gimana tuh? Kita tunggu. Oke, kebetulan per hari ini itu saya juga menunggu detik-detik di demisionerkan ya. Demisioner, Ini. Karena ini ya juga bulan sudah Desember. Ini mau masih mau November. mau Desember ya, Masih maksudnya. masih di pertengahan belum ada juga, Kak. Ya, saya menjabat ini sudah hampir 1 tahun Oke. juga. Terus apa yang akan saya lakukan ketika sudah demisioner? Iya. Pastinya saya akan
mencari hal-hal baru lagi. Oke. Saya akan survive di hal-hal baru lagi. Mungkin DMAU mungkin sebagai anggota. Masih tanda tanya. Atau Tanda tanya, masih atau tanda tanya. hanya sebagai mahasiswa biasa yang mengejar kelulusan, Kak. Oke. Tapi hari ini aku masih fokus, Kak. Fokus menyelesaikan Sempro ini. Oh, Kak, kita boleh salaman. Oke, kita sama. Oke. Oke. Ini terakhir buat Mafeb nih, ada pesan kesan ya buat Mafeb biar gimana atau gimana dari Kak Nizar nih. Oke, untuk Mafebs ya. Ketika kalian itu sudah mendapatkan kesempatan nih, entah itu kesempatan apapun, kalau sekiranya kesempatan itu memang bermanfaat dan bagus untuk kalian, ambil aja. Jangan nunggu-nunggu, jangan kebanyakan mikir. Jangan ragu-ragu ya. Ya, karena kesempatan itu seperti istilahnya, kesempatan tidak datang dua kali, Kak. Misal nih ada kesempatan direkomendasikan fakultas, tapi kalian mikir-mikir dulu, banyak mikir. Nah, otomatis fakultas ini setelah kalian mikir-mikir mau merekomendasikan kalian lagi akan mikir-mikir kembali juga. Iya, betul. Jadi kalau ada kesempatan ambil aja. Nanti urusan lainnya pikir belakangan. Belakangnya pikir carry ya Kak ya. Itulah teman-teman Mafeb. Jadi itu yang bisa kita ambil dari Kak Nizar, yang baik-baiknya kita ambil semua, apalagi buat Mafeb juga ya, karena bahwasanya kita tuh harus bisa memilah-milah dan memilih-milih. Ya, Atif. Gimana cara kita untuk berkembang gitu kan. Betul. Oke. Gimana ada yang mau disampaikan untuk terakhir? Enough. Oh, enough. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman udah nyaksiin kita. Tentunya jangan lupa follow dan like di Instagramnya kita di Febi Media UIN 1 Tulungagung. Dan jangan lupa subscribe juga di YouTube-nya Febi UIN 1 Tulungagung. Aku Al. Dan aku Tifada. Tentunya juga Kak Nizar izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.